Kita sudah sampai pada akhir rangkaian seminar Wahyu yang merupakan bagian pertama. Baik saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari selama beberapa hari ini. Ya. Kita lihat jemaat-jemaat yang kita sudah pelajari. Yang pertama adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus disebut dengan jemaat yang diidam-idamkan, jemaat yang sempurna, jemaat yang desirable, ya, karena memang mereka adalah generasi pertama dari kekristenan. Nah, apa alasannya? Ini dia. Jemaat yang mula-mula itu betul-betul sempurna dalam segala sesuatu. Ya. Kemudian, jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Smyrna disebut dengan bau yang harum. Mengapa jemaat Smyrna disebut bau yang harum? Alasannya sangat mengejutkan. Kenapa? Karena justru mereka menghadapi penganiayaan, mereka miskin, mereka difitnah, ya. Alkitab dibakar pada waktu itu, justru penganiayaan, penderitaan, dan bahkan kematian umat-umat Tuhan di zaman itu menjadikan mereka kaya di hadapan Tuhan, menjadikan mereka bau harum di hadapan Tuhan. Jemaat yang ketiga yang kita pelajari kemarin adalah Pergamus. Pergamus artinya kompromi. Ya, ada sebutannya, ada kompromi. Kenapa Pergamus ini kok kompromi? Ya, padahal kan diangkat tinggi ini Pergamus. Ya, karena ada orang-orang atau jemaat ini menyampurkan firman Tuhan dengan kekafiran, ya. Menyampurkan firman Tuhan dengan adat istiadat dan juga ajaran-ajaran manusia. Kompromi sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kompromi kita adakan, maka kita sedang dalam bahaya kejatuhan. Tiatira. Tiatira artinya adalah bukit kuburan. Tetapi juga berarti pekerjaan yang indah. Ya. Kenapa kok bukit kuburan? Karena di zaman Tiatira ini 50 juta orang lebih dibunuh oleh gereja. Sehingga banyak kuburan. Ya. Tetapi ada sedikit yang setia. Itulah sebabnya walaupun sedikit jumlahnya yang setia, kesetiaan mereka adalah sebuah pekerjaan yang indah di hadapan Tuhan. Kemudian, jemaat Sardis. Jemaat Sardis artinya atau sebutannya adalah Song of Joy, lagu gembira. Kenapa lagu gembira? Ternyata kondisi mereka adalah hidup tetapi mati. Loh, hidup tapi mati, kok lagu gembira? Secara fisik mereka hidup, secara fisik mereka beribadah, tetapi dalam kerohanian mereka mati. Tetapi puji Tuhan, masih tetap ada sedikit yang setia. Sehingga sedikit yang setia itu menjadi lagu gembira, menjadi song of joy di hadapan Allah. Ya. Kemudian, saudara sekalian, ketika kita masuk ke jemaat Philadelphia, maka kita mendapati satu hal yang luar biasa. Disebut dengan brothers love, ya, kasih persaudaraan. Kenapa mereka bisa memiliki kasih persaudaraan yang luar biasa? Orang yang setia yang sedikit tadi, saudara sekalian, membawa perubahan yang besar di zaman Philadelphia. Kabaran Yesus datang kembali, menjadikan orang-orang Kristen meninggalkan permusuhan, menjual harta mereka, memberikan milik mereka kepada orang-orang lain, menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, ternyata pekabaran Yesus segera datang itu sangat perlu bagi kita. Perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena kita takut Yesus segera datang, maka kita mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Saudara sekalian, dan pada hari ini kita akan mempelajari jemaat yang ketujuh, yaitu jemaat Laodikia. Laodikia disebut apa? Kita akan lihat.
dan juga alasannya apa, mengapa disebut, kita akan pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, kami rindu, Tuhan sekali lagi menolong kami. Dengan kuasa roh-Mu, kami menyerahkan hidup kami untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita lihat. Sekarang kita belajar dengan satu judul, Yesus ciptaan, Laodikia menjawab. Sampai hari ini, banyak orang yang mengatakan, Yesus itu ciptaan. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu sama dengan kita, ciptaan. Ya. Dia tidak bisa disamakan dengan Bapa ataupun Roh Kudus. Nah, Laodikia atau kehidupan atau karakteristik jemaat Laodikia akan memberikan satu jawaban bagaimana Yesus menyatakan diri, siapa dia sebenarnya. Saudaraku sekalian, mari kita mulai membuka Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14 dikatakan sebagai berikut. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kata atau kalimat permulaan dari ciptaan Allah inilah yang seringkali dijadikan sebagai alasan. Ini loh, Yesus itu ciptaan yang mula-mula. Jadi jangan ngotot bahwa Yesus adalah Allah. Jelas-jelas dalam Wahyu 3:14, dia adalah ciptaan yang mula-mula. Benarkah demikian? Kita akan pelajari bersama. Ya. Laodikia, jemaat yang ketujuh. Kita masih ingat, saudaraku sekalian, angka 7. Ya. Angka 7 adalah melambangkan kesempurnaan. Kesempurnaan di pemandangan Allah. Oleh karena itu, ketika jemaat Tuhan sepanjang sejarah hanya dilambangkan dengan 7 jemaat, maka itu artinya Tuhan memiliki jemaat yang sempurna selama sejarah. Kenapa? Selalu ada umatnya yang setia. Selalu ada umatnya yang memiliki iman di dalam Yesus. Baik, saudaraku sekalian, Laodikia berasal dari bahasa Yunani, ya, Laodikeus. Apa artinya Laodikia atau Laodikeus? Laodikia itu berasal dari dua kata, yaitu Laos, yang artinya people atau umat, ya. Laos, people, umat, dan kata yang kedua adalah Dikaios. Dikaios artinya judgment atau penghakiman. Kalau begitu, apa itu Laodikia? Banyak orang mengartikan Laodikia adalah suam-suam kuku, ya kan? Sehingga itu diidentikan dengan kita sekarang. Wah, dasar Laodikia, suam-suam kuku. Betul ya? Tetapi arti Laodikia sendiri bukan suam-suam kuku. Tetapi dari dua kata tadi, umat dan penghakiman. People dan judgment. Kalau itu digabung menjadi Laodikia adalah umat penghakiman. Ya. Arti utama dan pertama dari Laodikia adalah umat yang akan dihakimi. Ingat ya, arti umumnya adalah umat penghakiman. Apa artinya umat penghakiman? Umat yang akan dihakimi. Kemudian umat yang akan menjadi hakim. Umat yang memiliki hak untuk menghakimi. Ya, jadi umat penghakiman, umat yang akan menjadi hakim, umat yang akan memiliki hak untuk menghakimi, oleh karena itu dihakimi terlebih dahulu. Sekarang mari kita lihat. Dalam Alkitab, kata penghakiman itu ada 42 ayat. Dan semuanya menunjuk kepada penghakiman Allah di akhir zaman. Ya, menunjuk kepada penghakiman yang dilakukan oleh Allah. Bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Sekarang, karena 7 jemaat
dalam kitab Wahyu adalah gambaran dari jemaat sepanjang masa, maka Laodikia adalah periode jemaat yang terakhir menjelang zaman akhir, atau jemaat terakhir yang muncul di akhir zaman. Ya. Kemudian, saudara sekalian, kita masih ingat kemarin bahwa di zaman Philadelphia ada pertobatan yang sangat besar. Orang-orang dari berbagai denominasi bergabung kepada pergerakan Advent. Ya. Itulah pergerakan William Miller yang mengabarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian, pergerakan ini semakin hari semakin besar, dan seperti yang dikatakan oleh Yesus, ketika dia membuka pintu, tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Tidak ada orang bisa membendung pertobatan yang terjadi pada zaman Philadelphia. Dan setelah Philadelphia, saudara sekalian, akan muncul satu jemaat yang terakhir, yaitu umat di akhir zaman. Umat penghakiman. Kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Ya, dikatakan, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, kita tadi sudah melihat arti Laodikia, umat yang disiapkan untuk menjadi hakim, dan umat yang disiapkan untuk bersama Yesus menghakimi. Sekarang, saudara sekalian, kalau sekarang kita menghakimi orang lain bagaimana? Belum waktunya. Kenapa? Karena hak untuk menghakimi baru diberikan ketika masa 1000 tahun. Hak untuk menghakimi baru diberikan kepada umat akhir zaman yang setia nanti ketika di surga. Kalau sekarang kita menghakimi bagaimana? Kita mengambil hak Allah. Kita mengambil hak yang belum waktunya kita miliki. Ya. Sehingga kalau kita punya kebiasaan menghakimi orang lain, mencari kesalahan orang lain, maka kita justru jatuh di dalam dosa. Kita terpancing oleh usaha si jahat agar kita jatuh. Ya. Karena kita belum waktunya menghakimi. Dan bagi mereka yang menang ini yang mana? Bagi mereka yang tidak menghakimi orang lain selama hidup di dunia ini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Pada waktu itulah ketika kita duduk bersama dengan Yesus di tahta surga, maka hak untuk menghakimi itu diberikan kepada kita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, masa menghakimi nanti sangat lama. Oleh karena itu, ketika kita diproses sebagai hakim sekarang, ya harus bersabar. Ya, tahan-tahan lidah, jangan menghakimi orang lain. Karena hidup kita di dunia ini paling lama ya 80, 90, ya kalau bisa 100 puji Tuhan ya. Kalau kita bisa menahan diri untuk tidak menghakimi selama 100 tahun di dunia ini, kita akan menang dan mendapatkan 1000 tahun sebagai hakim bersama dengan Yesus. Saudaraku, mari kita lanjutkan. Ya, ingat, di masa Philadelphia ada pertobatan besar. Tetapi sayang, pertobatan besar itu tidak berlangsung lama. Pertobatan besar di Philadelphia itu menghasilkan kekecewaan karena Yesus yang dinanti-nantikan ternyata tidak datang. Sehingga tinggallah sedikit umat yang tetap setia menantikan Yesus untuk datang yang kedua kali. Ya, baik, sekarang kita lihat Matius 7 ayat 1. Yesus benar-benar mengingatkan kita ketika masih hidup di dunia ini. Apa katanya? Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kita lihat, mari gantinya menghakimi orang lain, kita mengasihi sesama.
Kita menolong mereka, menguatkan mereka, agar tetap setia di dalam Tuhan. Baik, Laodikia adalah surat cinta dari Allah. Tetapi saudara sekalian, biasanya surat cinta itu berisi bagaimana? Berisi kata-kata yang halus, kata-kata yang diatur, supaya semakin lembut semakin bagus, ya. Kata-kata yang tidak akan menyakitkan orang yang kita cintai, ya. Tetapi surat cinta dari Allah berbeda. Kenapa berbeda? Mari kita lihat, ya. Surat cinta dari Allah ini surat yang penuh dengan ketegasan. Surat yang penuh dengan perhatian. Surat yang isinya adalah pengarahan-pengarahan. Kenapa? Karena dia sedang mempersiapkan kita, sedang membentuk kita, sedang mengarahkan kita sekarang ini untuk layak jadi hakim. Ya, itulah sebabnya umat Laodikia disebut umat yang akan menghakimi. Nah, kalau kita perhatikan proses pemilihan hakim agung di dunia ini, begitu memiliki persiapan yang luar biasa. Calonnya banyak, ujiannya banyak, ya, disaring sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya terpilihlah hakim agung. Ya. Demikian juga Tuhan sedang membentuk kita di dunia ini, sedang mengarahkan kita dengan petunjuk-petunjuk firman-Nya, agar kita layak untuk menjadi hakim. Ya. Sekarang kita lihat, isi suratnya adalah teguran. Teguran ini bukan karena benci. Seringkali kita menegur sesama karena kita benci. Bahkan kita mencari kesempatan kapan orang ini punya kesalahan. Kesalahan sedikit langsung kita tegur, ya. Bahkan kita hajar dengan teguran yang tidak berhenti. Kita merasa senang kalau orang dapat kita salahkan. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ketika dia menegur, itu adalah bukti bahwa dia mengasihi. Dia ingin kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Isi suratnya adalah teguran karena mengasihi kita. Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kita lihat, bukti kasih ternyata tidak membiarkan begitu saja. Bukti kasih adalah menegur kalau orang yang kita kasihi salah. Bukti kasih bukan membiarkan orang berbuat salah, bukan membiarkan orang mau terjatuh dalam dosa, ya. Tetapi kadang-kadang bentuk peringatan kita adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menusuk hati. Itulah sebabnya Yesus katakan, barang siapa ku kasihi, ku hajar. Ku hajar bukan berarti menghajar dengan rasa kemarahan, kebencian yang luar biasa, tidak. Tetapi dilandasi dengan kasih, supaya kita menyadari kita salah dan kembali kepada jalan yang benar. Ia tidak hanya menegur dan menghajar. Kalau menegur, kita akan tunggu bagaimana reaksinya, ya kan? Kroso enggak? Terasa enggak? Kapok enggak? Tetapi Yesus tidak demikian. Kalaupun dia menegur dengan keras, bahkan ketika dia menghajar kita, dia siap memberikan pertolongan. Itulah sebabnya dalam Wahyu 3:20 dia berkata, aku berdiri di muka pintu. Ngapain Yesus berdiri di muka pintu? Dan mengetok. Untuk apa dia mengetok? Apabila ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkan mereka. Untuk apa Yesus tinggal dalam hati kita atau dalam rumah kita? Agar aku makan dengan dia dan mereka dengan aku. Apa artinya? Yesus ingin menjadi bagian kita, ingin menjadi bagian rumah tangga kita, untuk dapat mengarahkan kita, membentuk kita, mengingatkan kita, calon-calon hakim dalam kerajaan surga nanti. Baik, saudara sekalian, kita kembali ke jemaat Philadelphia. Philadelphia artinya brothers love, kasih persaudaraan. Alasannya, karena pekabaran Yesus segera akan datang kembali.
Sekarang kita dapat jawabannya. Jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia disebut apa? Umat penghakiman. Mengapa disebut umat penghakiman? Alasannya adalah karena jemaat Laodikia, jemaat di akhir zaman, dipersiapkan sebagai hakim dalam kerajaan surga. Sekarang, saudara sekalian, ada pertanyaan begini, Pak Pendeta, kalau surat kepada jemaat Laodikia adalah surat kasih, kok bahasanya kasar? Benarkah bahasa Yesus tergolong kasar dalam surat cintanya? Iya, coba kita perhatikan. Dalam Wahyu 3:16, Yesus begitu tajam menegur umat penghakiman ini. Yesus begitu kuat, keras menegur calon-calon hakim ini. Apa yang dia katakan? Kamu ini suam-suam kuku. Kamu ini nggak jelas. Kamu ini nggak punya pendirian. Ya, itulah teguran Yesus. Kira-kira kalau ini kita berikan kepada kekasih kita, bagaimana reaksinya? Kamu ini nggak jelas. Coba kita sampaikan kepada istri kita atau kepada suami. Ya. Orang kok nggak jelas. Gimana kira-kira? Kita tersinggung ya. Tetapi Yesus, karena kasihnya yang luar biasa, karena dia ingin mendapatkan hakim-hakim berkualitas, Yesus dengan tajam menegur, kamu suam-suam kuku. Ya. Kemudian, apalagi? Karena kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Kurang keras apa lagi nih? Ya, aku akan memuntahkan engkau. Artinya apa? Aku akan menolak engkau. Ya, nanti kalau kita hubungkan dengan pernyataan Yesus yang lain, aku tidak mengenal engkau. Ya, baik. Sekarang, surat kasih kok kasar. Buktinya apa? Wahyu 3:18. Ini kurang kasar apa kira-kira? Kamu ini melarat, kamu ini malang, kamu ini miskin, kamu ini buta dan telanjang. Kita lihat saudara sekalian, teguran yang luar biasa. Coba kalau ini disampaikan langsung di hadapan kita. Oke? Kamu ini melarat, kamu ini malang, kamu ini miskin, buta dan telanjang. Apa enggak tersinggung? Tetapi Yesus lakukan ini karena Yesus ingin memiliki hakim-hakim yang berkualitas dalam kerajaan sorga. Ya, apa alasannya Yesus begitu tajam menegur? Karena jemaat Laodikia pada waktu itu, ya, bahkan sekarang, karena memang sekarang, ya, melambangkan kehidupan umat Tuhan di akhir zaman. Karena jemaat di akhir zaman, calon-calon hakim ini sedang dalam keadaan bahaya, sedang sakit parah, sedang diambang ajal, tetapi sayangnya tidak menyadari. Kenapa? Karena rasa nyaman yang kita miliki. Karena rasa tenang, rasa bahagia yang kita miliki saat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat tentang geografis dari Laodikia. Laodikia, saudaraku sekalian, letaknya ya, Hierapolis ada di sebelah utara Laodikia. Dan itu dikenal dengan sumber mata air yang panas. Jadi, Hierapolis adalah sumber mata air panas. Letaknya di sebelah utara Laodikia. Kemudian, yang sangat menarik adalah di sebelah timurnya Laodikia adalah Kolosea. Daerah itu adalah daerah yang sangat dingin. Ya, daerah yang merupakan sumber air yang dingin. Di sebelah sana sumber air panas, di sebelah sana sumber air dingin, dan ini dia hasilnya. Air dingin di Kolosea dan air panas di Hierapolis dialirkan melalui pipa-pipa yang cukup besar ke Laodikia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah air hangat Laodikia. Itulah sebabnya jemaat Laodikia atau daerah Laodikia pada zaman itu
menjadi pusat turis. Banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk menikmati air hangat Laodikia. Hangat atau kalau kita sebut suam-suam kuku. Mandi di air yang suam-suam kuku adalah nyaman, ya, rileks, membuat lupa waktu, ya, membuat kita tidak mau keluar dari air, sangat nyaman. Dan inilah kondisi Laodikia secara geografis. Air dingin dari Kolosia, air panas dari Hierapolis bersatu menjadi air hangat di Laodikia. Tetapi saudara sekalian, secara rohani ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena di Kolosea adalah juga merupakan pusat penyembahan Dewi Artemis. Ini luar biasa. Penyembahan Dewi Artemis berjalan dengan luar biasa di Kolosea. Sedangkan di Hierapolis, di sisi yang lain, saudara sekalian, di sana terdapat komunitas kekristenan Yahudi atau orang-orang Kristen dari Yahudi yang sangat taat, yang sangat setia. Nah, sekarang bagaimana dengan Laodikia? Laodikia adalah gabungan antara Artemis dan kekristenan Yahudi. Maksudnya bagaimana? Di satu sisi begitu setia, tetapi di sisi yang lain tidak menunjukkan ketegasan, menolak kekafiran. Ya, itulah Laodikia, suam-suam kuku. Ya, kalau istilah kita sekarang, orang kok nggak jelas, nggak punya pendirian. Saudaraku sekalian, mari kita lihat kondisi jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Yesus mengatakan bagaimana? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau suam-suam kuku. Hasilnya apa kalau suam-suam kuku? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini menunjukkan kerohaniannya bagaimana? Saudaraku sekalian, rasa nyaman sebagai umat Allah. Ini kan sedang berbicara tentang kita yang hidup sekarang ini. Rasa nyaman sebagai umat Allah yang memiliki jaminan menjadi hakim, bahkan tidak hakim di dunia ini, ya, jaminan untuk menjadi hakim kerajaan surga. Sehingga kita merasa, sudahlah, sudah pasti kok, tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Itulah suam-suam kuku. Identitas kita tidak jelas. Untuk kerajaan Allah nggak cocok, untuk dunia juga nggak cocok. Terus bagaimana? Suam-suam kuku. Karena kita merasa nyaman. Karena kita merasa memiliki kebenaran yang luar biasa. Yang sangat hebat. Sehingga kita merasa pasti akan berada dalam kerajaan surga. Suam-suam kuku. Karena kita menikmati apa yang ada. Kita tanpa peduli kepada sekitar. Sehingga kita bisa kehilangan kasih seperti Efesus dan seperti Sardis. Walaupun kita hidup ke gereja setiap hari Sabat, setiap Rabu malam. Kita follow the Bible. Kita mengadakan banyak hal secara rohani. Tapi mati di hadapan Allah. Kenapa? Identitas kita tidak jelas. Saudara sekalian, sekali lagi, Laodikia berbicara tentang kita. Dan Tuhan mau kita menyadari bahwa kita suam-suam kuku. Tuhan mau kita menyadari agar kita segera keluar sebelum kita dimuntahkan, sebelum kita ditolak oleh Yesus. Aku tidak pernah mengenal engkau. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Mari kita lanjutkan apa yang dikatakan Yesus kepada jemaat ini, kepada kita. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara sekalian, benarkah ini yang sedang kita alami, saudaraku sekalian? Kita merasa kaya. Kenapa?
kita memiliki pengetahuan yang bisa dikatakan lebih banyak dari orang lain. Betul ya? Kita merasa kaya, menganggap rendah orang lain. Bahkan kita mengatakan kita tidak kekurangan apa-apa. Kenapa? Selain kita memiliki hukum Allah, memelihara hukum Allah ya, dengan lengkap. Bahkan kita juga dilengkapi dengan karunia roh nubuat. Kita memiliki kesaksian Yesus, Wahyu 12 ayat 17. Tetapi sayang, saudara sekalian, apa yang ada pada kita, tanpa kita sadari, kita menjadi sombong. Dan perbuatan kasih yang nyata menjadi kurang. Sama seperti Efesus kehilangan kasih mula-mula, sama seperti jemaat yang mati walaupun merasa kita hidup. Ya, baik saudara sekalian, kita tidak sedang menghakimi orang lain. Ya. Memang kita tidak boleh menghakimi, belum waktunya kita menjadi hakim. Tetapi pelajaran hari ini untuk membawa kita melihat diri sendiri, untuk mengkoreksi diri sendiri. Ya. Baik, secara kenyataan, di saat itu, di zaman Yohanes, kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya. Ya, kita bisa mencari sumber yang begitu berlimpah tentang Laodikia di masa Yohanes, di abad pertama. Ya. Kota itu adalah pusat produksi kain wol yang sangat terkenal dan mahal. Itulah sebabnya kota ini terkenal. Ya. Bukan hanya untuk datang karena ingin mandi air hangat, ya, tetapi juga untuk membeli wol-wol berkualitas yang luar biasa. Kota itu juga merupakan pusat produksi minyak pelumas mata yang sangat terkenal di zaman itu. Ya, minyak pelumas mata itu menjadi obat berbagai sakit mata. Sehingga orang berdatangan ke tempat itu. Bahkan wol dan juga minyak pelumas mata produk Laodikia dikirim ke negara-negara yang lain. Saudara sekalian, memang Laodikia tidak punya tambang emas, tetapi memiliki banyak emas. Dari mana? Dari hasil perdagangan wol dan juga minyak pelumas, dan juga dari hasil wisata air hangat yang sangat terkenal. Inilah kondisi real pada waktu itu. Ya, itulah sebabnya Yesus katakan bagaimana? Kamu merasa kaya, dan memang secara jasmani kaya. Kamu mengatakan tidak perlu apa-apa, dan betul di zaman itu Laodikia memang tidak perlu apa-apa, dapat menghidupi kehidupan sendiri. Tetapi saudaraku sekalian, nasihat Yesus ayat yang ke-15, ayat 3, tadi kan dia orang kaya, ya. Laodikia adalah kaya raya, merasa kaya. Tapi bagaimana nasihat Yesus? Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Boleh suam-suam kuku daerahnya secara fisik, tetapi secara rohani tidak boleh suam-suam kuku. Harus bagaimana? Harus punya pendirian. Kalau dingin, dingin sekalian. Kalau panas, panas. Kenapa? Kalau setengah-setengah, ditolak. Kalau tidak punya kepastian, justru Yesus tidak akan mengenal kita. Identitas kita membingungkan dunia. Dunia tidak akan bertobat dengan kehidupan umat Tuhan yang suam-suam, yang setengah-setengah. Ya, itulah sebabnya nasihatnya, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, punya pendirianlah. Dikatakan begini, di Wahyu pasal 3:18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas. Loh, ini orang kaya kok suruh membeli emas? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk pelumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Mereka di Laodikia yang memiliki banyak emas, yang memiliki banyak pengetahuan, yang memiliki kain-kain wol yang mahal, pelindung diri yang mahal, yang memiliki pelumas mata nomor 1 di dunia pada waktu itu. Ternyata di mata Yesus, miskin, buta, telanjang. Sehingga perlu membeli emas dari Yesus, perlu membeli pakaian putih dari Yesus, perlu membeli celak mata agar kita dapat melihat, ya, melihat dengan jelas. Apa maksud Yesus seperti ini? Saudara sekalian, membeli daripada Yesus emas, apa maksudnya? Ya. Dan karena kita dianggap sombong di mata Yesus, maka Yesus memberikan amaran kepada kita. Relakanlah hatimu ditegur dan bertobatlah. Ya. Ketika kesombongan rohani kita ditegur oleh Yesus, mari kita relakan. Ketika kesombongan kita membanggakan kebenaran yang ada pada kita ditegur oleh Yesus, mari kita relakan. Ketika kita ditegur karena kita merasa memiliki jubah kebenaran yang luar biasa, relakan hati ditegur. Ketika kita merasa bisa melihat segala sesuatu, bahkan semua peristiwa, nubuatan-nubuatan sampai akhir zaman. Dan Yesus menegur kita agar tidak sombong, mari kita relakan hati untuk ditegur. Apa sekarang? Membeli emas. Saudara sekalian, apakah Yesus menawarkan emas murni ya, yang kita kenal sekarang ini? Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan sebagai berikut. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Apa yang perlu kita beli dari Yesus? Apa yang perlu kita dapatkan dengan segenap kekayaan kita, segenap kemampuan kita? Ya, kita tukar dengan semua yang ada pada kita pun nggak cukup. Dikatakan di sini, kemurnian imanmu. Iman lebih mahal daripada emas. Yesus ingin agar kita bertumbuh dalam iman. Kok dikatakan dibeli? Apa artinya? Untuk memperoleh atau memiliki iman yang murni, kita perlu mengorbankan segala sesuatu. Itulah sebabnya disebut belilah. Ya. Kamu harus membeli. Apa artinya? Merelakan segala sesuatu untuk iman yang murni. Saudara sekalian, orang boleh kaya secara duniawi. Tetapi harus ingat bahwa kekayaan duniawi tidak bisa membeli keselamatan, tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak dapat membeli damai secara rohani. Yang kita perlukan untuk hidup bersama dengan Yesus di surga, untuk benar-benar menjadi hakim adalah iman yang murni. Saudara sekalian, bagaimana dengan pakaian putih? Apa itu pakaian putih? Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Apa itu pakaian putih? Bukan baju putih yang saya pakai sekarang. Ini secara jasmani. Ya. Tetapi pakaian putih atau jubah putih yang Yesus maksud adalah tabiat yang telah dicuci dalam darah anak domba. Pakaian putih adalah jubah kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Ya. Kita membaca dalam Yesaya 61 ayat 10. Masih memberikan keterangan tentang pakaian putih. Yesaya 61 ayat 10.
Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Apa itu pakaian putih? Pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Kalau gitu aplikasinya bagi kita bagaimana? Kebenaran sudah diberikan kepada kita melalui firman Tuhan. Kita mengetahui Yesus adalah kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran. Apa artinya dikenakan kepada kita? Semua kebenaran itu kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengenakan jubah putih kebenaran Kristus. Sekarang, apa itu minyak pelumas mata? Supaya kita bisa melihat. Mazmur 119 ayat 18 dikatakan sebagai berikut. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kita lihat, singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Mata yang akan dibukakan atau yang dibukakan adalah untuk melihat keajaiban dalam Taurat. Ada hubungannya mata dengan Taurat Tuhan. Mata dan Alkitab. Kalau begitu apa itu minyak pelumas mata? Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia, ini dia, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita sudah pelajari kemarin 7 roh Allah ya di dalam kitab Yesaya. Salah satunya adalah roh pemberi hikmat. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau begitu, apa itu minyak pelumas mata? Itu adalah Roh Kudus. Di ayat 18 dikatakan, Efesus 1, dan supaya Ia menjadi mata hatimu terang, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku sekalian, kita perlu Roh Kudus. Sehebat apapun pengetahuan kita, tanpa kuasa Roh Kudus, tidak akan berpengaruh kepada kerohanian kita, apalagi kepada orang lain. Jadi, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat. William Miller mengabarkan Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Dan perhitungan itu, saudaraku sekalian, didapatkan oleh William Miller dari Daniel 8 ayat 14 yang mengatakan di sana bahwa sampai akhir 2300 petang dan hari. Kalau petang dan pagi adalah satu hari sama dengan 1 tahun nubuatan, maka sampai melewati 2300 tahun, maka bait suci akan dipulihkan dalam keadaan yang semula. Kata kuncinya adalah bait suci dipulihkan dalam keadaan semula. Nah, itu berhubungan dengan upacara penyucian bait suci yang ada di Perjanjian Lama Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 28. Apa itu? Hari penyucian bait suci atau Yom Kippur atau hari apa? Hari raya yang sangat penting di mana imam besar harus masuk ke bilik mahasuci 1 tahun sekali untuk mengadakan pendamaian bagi umat Tuhan. Hari raya pendamaian setahun sekali imam besar akan masuk ke sana. Jadi sebenarnya Daniel pasal 8 ayat 14 berbicara tentang masuknya imam besar Yesus Kristus ke fase pelayanan bait suci selanjutnya, yaitu bilik mahasuci. Tetapi William Miller menegaskan dengan sangat tegas, Yesus akan datang tanggal 22 Oktober 1844. Tetapi tidak datang. Sehingga terjadi
kekecewaan yang sangat besar. Ya. Ribuan orang yang menunggu kedatangan Yesus dari pagi hingga tengah malam, tidak ada yang datang. Tidak datang Yesus. Yesus nggak muncul di awan-awan seperti yang dia telah janjikan. Padahal kita sudah pelajari di awal tadi bahwa mereka sudah menjual semua miliknya, bahkan memberikan semua miliknya, ladang mereka, ternak mereka, kuda mereka kepada orang-orang lain. Mereka sudah mengunjungi saudara-saudaranya, orang-orang yang berselisih dengan mereka, untuk memohon ampun, untuk saling memaafkan. Kenapa? Karena tanggal 22 Oktober 1844, Yesus akan datang. Saudara sekalian, karena Yesus nggak datang, maka kekecewaan besar terjadi, dan bahkan puluhan ribu orang itu pulang ke rumah masing-masing. Ada yang kembali ke gereja semula, ada yang menjadi murtad, tidak mau mengenal kekristenan lagi, tetapi ada kelompok kecil yang tetap belajar firman Tuhan. Saudaraku sekalian, apakah William Miller salah menghitung? Tidak, William Miller tidak salah menghitung. Dia menghitung nubuatan 2300 petang dan pagi, dimulai perhitungannya di Esra 7 ayat 11 sampai 26. Ada apa di sana? Di sana adalah Artasastra mengeluarkan satu dekret perintah untuk membangun Yerusalem dan bait suci. Ya, itu adalah tahun 457 sebelum Masehi. 457 sebelum Masehi. Kalau nubuatan 2300 tahun dimulai di tahun itu, maka akan berakhir di tahun 1844. Sebenarnya lebih 1 tahun, tetapi karena dalam perhitungan tidak ada tahun 0, maka pas 2300 tahun. Saudara sekalian, kalau gitu salahnya apa? Kok Yesus nggak datang? Ingat, di Daniel pasal 8 dan 14, bait suci akan dipulihkan. Berhubungan dengan Imamat 23 ayat 26 sampai 28. Imam besar masuk ke bilik yang maha suci, yaitu hari raya Grafirat. Kalau dengan demikian, maka pada tanggal itu, karena tanggal itu tepat pada tanggal 10 bulan 7 tahun Yahudi, yaitu hari raya Grafirat, 22 Oktober 1844, tepat sekali tanggal 10 bulan 7 kalender Yahudi saat itu. Itu adalah hari raya Grafirat. Kalau begitu kemana Yesus? Yesus tidak datang ke dunia ini, tetapi masuk ke bilik suci, ke bilik yang maha suci. Untuk apa masuk ke bilik maha suci? Imam besar di Imamat pasal 23 mengadakan penyucian bait suci. Itu adalah masa penghakiman bagi orang Israel. Itulah sebabnya yang dilakukan oleh orang Israel di masa itu, ya, di hari Grafirat adalah di ayat 26 dikatakan, ayat 27, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Oleh karena orang Israel sedang dihakimi, nasib mereka sedang dipertaruhkan, dibawa oleh imam besar ke bilik maha suci, mereka beribadah dengan tekun, berdoa tidak putus-putusnya, mereka berpuasa, mereka merendahkan diri. Saudara sekalian, kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan di era Laodikia? Karena Yesus sekarang menjalankan tugas keimamatannya sebagai imam besar di bilik maha suci di sorga, dia sedang memeriksa kita. Cocok nggak jadi hakim? Maka kita harus melakukan hal positif seperti yang orang Israel lakukan. Apa itu? Semakin tekun beribadah. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpuasa. Dan bahkan
mengadakan hubungan yang lebih erat lagi dengan Yesus. Kalau tidak, kita benar-benar akan dimuntahkan dan tidak akan menjadi hakim dalam kerajaan sorga. Wahyu 3:14 dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus muncul kepada orang-orang Laodikia yang suam-suam kuku sebagai firman dari Amin. Apa itu Amin? Amin artinya benar, artinya dapat dipercaya, artinya yes, ya, nyata. Ya. Kepada orang-orang yang suam-suam kuku, Yesus muncul. Aku adalah yang benar. Aku dapat dipercaya. Aku ini nyata. Aku ini ya. Jadi, kita tidak boleh meragukan apa yang Yesus sampaikan. Saksi yang setia dan benar. Pengadilan di dunia ini banyak saksi dusta. Bahkan dapat dibeli dengan uang. Tetapi Yesus menyatakan diri dengan tegas, dia adalah saksi yang setia dan benar, yang tidak mungkin salah. Ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan permulaan dari ciptaan Allah? Ini dia, judul kita. Permulaan dari ciptaan Allah, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, kata permulaan di sana berasal dari bahasa Greek, yaitu arche. Apa itu arche? Arche artinya the source atau sumber, ya, origin. Dia adalah akar dari segala sesuatu yang ada. Asal dari segala sesuatu yang ada. Itulah arche. Jadi arche bukan ciptaan yang mula-mula atau yang diciptakan mula-mula, diciptakan pertama, tetapi Yesus adalah sumber dari ciptaan. Dia adalah asal dari ciptaan. Dia adalah asal dari segala sesuatu. Dengan demikian, siapa dia? Yesus ingin menyatakan diri, dia adalah pencipta yang menciptakan semua ciptaan. Sekarang, jika kepada jemaat yang tidak menyadari keadaan yang berbahaya, Yesus jadi kepada jemaat yang tidak menyadari keadaan yang berbahaya, Yesus menyatakan diri sebagai pencipta yang tahu segala sesuatu. Ya, itulah arche. Kita buktikan dalam Kolose 1 ayat 16. Apakah dia ciptaan? Sangat jelas dikatakan di Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dia, di dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang di mana? Sekalian, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kurang tegas apa? Yesus bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta yang maha kuasa. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus. Tanpa dia, tanpa firman, tanpa Yesus, tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Banyak orang mengatakan begini, oh itu kan karena Yesus yang sudah diciptakan pertama oleh Allah, diberi kepercayaan untuk mencipta. Ya, itu teori yang mengada-ada. Kenapa? Karena di ayat ini jelas, tanpa Yesus tidak ada yang diciptakan. Ya, dia adalah pencipta, sumber dari segala sesuatu. Sekarang, saudara sekalian, di bagian akhir renungan kita, di jemaat Efesus ada masalah. Mereka meninggalkan kasih. Yesus muncul sebagai dia yang memegang 7 bintang. Berjalan di antara kaki dia. Artinya apa? Yesus ada di tengah-tengah umatnya untuk membimbing mereka kembali kepada kasih yang semula. Di jemaat Smyrna ada masalah. Masalahnya adalah banyak penganiayaan, sehingga umat-umat Tuhan banyak yang mati. Oleh karena itu, Yesus muncul untuk menguatkan mereka sebagai yang maha kuasa, yang telah mati, tapi bangkit kembali. Jadi kalaupun mati karena kebenaran,
Tidak usah takut. Kenapa? Yesus yang telah mengalahkan kematian akan membangkitkan umatnya kembali. Di Jemaat Pergamus ada masalah besar. Apa masalahnya? Kompromi. Firman Tuhan dicampur dengan ajaran-ajaran manusia. Itulah sebabnya dia muncul sebagai dia yang memegang pedang tajam bermata dua. Dia yang punya otoritas terhadap firman-Nya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Yesus yang memegang. Tiatira, ada masalah. Kenapa? Pemimpin-pemimpin gereja mengambil posisi Yesus. Pengampunan diambil haknya oleh pemimpin gereja. Bahkan semua ajaran-ajaran yang penting-penting dirubah. Baptisan yang Yesus sudah meteraikan, bahkan dia dibaptis untuk menjadi teladan, dirubah. Sehingga Yesus muncul sebagai anak Allah yang matanya menyala bagaikan api. Marah, kakinya bagaikan tembaga, hadir untuk menghakimi. Dia tidak mau posisinya diambil. Ya, Sardis, ada masalah. Apa masalahnya? Jemaat memang hidup, kelihatan hidup secara fisik, tetapi secara rohani mati. Ya, secara rohani mati. Kenapa? Karena ibadah mereka hanya yang kelihatan. Kerohaniannya tidak bertumbuh. Sehingga apa yang Yesus lakukan? Dia menyatakan diri sebagai roh yang menghidupkan. Perlu kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan kerohanian kita. Kemudian Philadelphia, ada masalah. Masalahnya apa? Jemaah iblis muncul. Pendusta-pendusta muncul. Ajaran-ajaran palsu justru dari kekristenan muncul luar biasa. Sehingga Yesus menyatakan diri sebagai firman yang kudus, yang benar, dan pemegang kunci. Walaupun banyak halangan orang bertobat karena dihalangi oleh orang-orang Kristen sendiri, ya, yang berbeda ajaran, Yesus katakan bagaimana? Kalau aku yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau sudah Roh Kudus bekerja dan percaya kepada kebenaran, semua orang akan menjadi milik Yesus. Laodikia, masalahnya adalah suam-suam kuku. Mengapa suam-suam kuku? Kita terlalu nyaman, kita terlalu sombong rohani, kita terasa tidak perlu apa-apa, sehingga kita terlena, karena kita sudah dijanjikan mau menjadi hakim di sorga. Saudara sekalian, apa pernyataan Yesus? Agar kita keluar dari suam-suam kuku. Agar kita keluar dari kesombongan. Agar kita bertobat. Dia muncul sebagai saksi yang setia. Dia adalah amin. Dia adalah ya. Tidak ada dusta dari Yesus. Apa artinya? Kita harus mengambil satu posisi. Dingin atau panas. Tidak boleh mencampurkannya. Dan bahkan Yesus muncul sebagai pencipta. Apa maksudnya? Yesus mau kita mengakui dia sebagai pencipta. Dan kalau kita percaya dia pencipta, kita harus percaya bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Saudaraku sekalian, 1 Petrus 4 ayat 17. Ini amaran kepada kita. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah ini? Saudaraku sekalian, Anda dan saya adalah Laodikia. Sekarang kita singkirkan arti Laodikia dari suam-suam kuku. Ya, itu tidak tepat. Ya. Saya dan saudara adalah Laodikia. Apa itu? Calon-calon hakim kerajaan surga. Oleh karena kita calon hakim kerajaan surga, kita sedang dibentuk sekarang. Kita sedang dituntun sekarang. Kita sedang diberikan petunjuk sekarang. Cara hidup hakim yang benar. Melalui tuntunan firman-Nya. Oleh karena itu, jangan menghakimi orang lain. Satu. Yang kedua, mari kita hidup meneladani kehidupan hakim alam semesta, yaitu
Yesus. Kenapa, saudaraku sekalian? Kenapa Yesus ingin kita bertobat sekarang? Keluar dari suam-suam kuku? Karena mulai dari orang-orang Laodikia, Yesus menghakimi. Kita sedang dihakimi. Agar apa? Agar kita layak jadi hakim. Kalau kita lewat penghakiman dan keluar sebagai pemenang, kita layak jadi hakim alam semesta. Oleh karena itu, jika Yesus katakan dengan keras sekarang, kamu miskin, buta, dan telanjang, mari kita terima dengan penuh kerendahan hati. Karena memang kita miskin iman. Kita telanjang kebenaran Kristus. Kita buta melihat kebenaran Kristus. Kita perlu iman yang merupakan anugerah Yesus. Kita perlu jubah kebenaran Yesus. Izinkan Dia merubah karakter kita justru di masa krisis ini. Dan kita perlu kuasa Roh Kudus agar kita dapat melihat kebenaran. Semua calon hakim diperiksa dengan teliti, dibimbing, dibentuk oleh Yesus. Wahyu 3:21. Sebelum kita bertugas menjadi hakim dan raja bersama Yesus di surga. Ayat terakhir, Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia sedang mengetuk hati kita, dia juga sedang mengetuk pintu jemaat kita, dia juga sedang mengetuk pintu rumah kita, rumah tangga kita. Untuk apa? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Apa yang Yesus mau? Ketika saya membuka pintu, ketika saudara membuka pintu, dia ingin menjadi bagian hidup saya pribadi. Dia ingin menjadi counselor bagi saya. Dia ingin menjadi penasehat, menuntun langkah-langkah hidup saya. Dia juga ingin masuk di hati saudara, menjadi penasehat, menjadi bagian terpenting dari kehidupan saudara, rumah tangga kita, bahkan jemaat kita. Setelah dia masuk, jangan biarkan dia tidur. Jangan biarkan dia nganggur. Ajaklah dia bicara melalui doa-doa kita. Dan izinkan dia berbicara melalui setiap firman yang dapat kita baca dan kita dengar. Umat penghakiman yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia. Di saat kita dihakimi saat ini, ingat, ketika kita menang, kita akan menjadi hakim-hakim kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.